Hakikat morfologi bahasa Indonesia, pengertian dan ruang lingkup morfologi. Dalam kajian linguistik, bahasa dipahami sebagai satu sistem yang tersusun secara teratur dan saling berkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Salah satu cabang utama linguistik yang berperan penting dalam memahami struktur internal bahasa adalah morfologi. Morfologi membahas bentuk-bentuk kata serta proses pembentukannya, mulai dari satuan terkecil bermakna hingga menjadi satuan yang dapat digunakan dalam komunikasi. Dalam konteks bahasa Indonesia, morfologi memiliki posisi yang sangat strategis. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang kaya proses pembentukan kata, terutama melalui afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap morfologi menjadi fondasi penting tidak hanya bagi linguistik teoritis, tetapi juga bagi pembelajaran bahasa, pengajaran di sekolah, penyusunan bahan ajar, hingga pengembangan literasi kebahasaan masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendalam hakikat morfologi bahasa Indonesia, meliputi pengertian morfologi dan ruang lingkup kajiannya, dengan tujuan memberikan pemahaman konseptual yang komprehensif bagi pembaca, khususnya mahasiswa, guru, dan pemerhati linguistik. Pengertian morfologi. Secara etimologis, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphon, yang berarti bentuk, dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk bahasa, khususnya bentuk kata. Dalam kajian linguistik, para ahli memberikan definisi morfologi dengan penekanan yang beragam, tetapi memiliki inti yang sama. Ramla 2009 menyatakan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Definisi ini menegaskan bahwa morfologi tidak hanya berhenti pada bentuk, tetapi juga memperhatikan makna dan fungsi gramatikal. Krida Laksana 2008 mendefinisikan morfologi sebagai bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya. Dalam definisi ini, fokus utama morfologi adalah morfem, yakni satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Sementara itu, Khair 2015 memandang morfologi sebagai kajian mengenai struktur internal kata dan proses pembentukannya. Pandangan ini menekankan bahwa kata bukanlah satuan yang statis, melainkan hasil dari berbagai proses morfologis yang sistematis. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang linguistik yang mengkaji struktur kata, satuan pembentuk kata atau morfem, serta proses-proses pembentukan kata serta dampaknya terhadap makna dan fungsi gramatikal. Poin selanjutnya, morfem sebagai objek kajian morfologi. Objek utama kajian morfologi adalah morfem. Morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang bermakna dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Sebagai ilustrasi, kata bermain terdiri dari dua morfem, yaitu ber dan main. Morfem main memiliki makna leksikal, sedangkan morfem ber memiliki makna gramatikal yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Jika salah satu morfem tersebut dihilangkan, maka makna kata akan berubah atau bahkan tidak dapat berdiri sebagai kata yang utuh. Dalam bahasa Indonesia, morfem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain morfem bebas, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa sebagai kata, seperti rumah, buku, dan makan, dan seterusnya. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain, seperti me, di, kan, dan an.
Keberadaan morfem terikat inilah yang menjadi bahasa Indonesia kaya akan proses morfologi, khususnya afiksasi. Sekarang kita bahas pada poin berikutnya, ruang lingkup morfologi bahasa Indonesia. Ruang lingkup morfologi bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan perubahan bentuk kata. Secara umum, ruang lingkup tersebut meliputi satuan morfologis, proses morfologis, dan fungsi morfologis. Poin pertama, satuan morfologis. Satuan morfologis mencakup morfem, kata dasar, dan kata turunan. Kata dasar merupakan bentuk dasar yang menjadi landasan pembentukan kata lain. Contohnya kata ajar dapat menjadi mengajar, pelajaran, pengajar, dan pembelajaran. Kajian morfologi menelaah bagaimana satuan-satuan tersebut berinteraksi dan membentuk makna baru melalui proses tertentu. Proses morfologis. Proses morfologis merupakan inti dari kajian morfologi bahasa Indonesia. Beberapa proses morfologis utama antara lain afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks pada bentuk dasar. Afiks dalam bahasa Indonesia meliputi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contohnya, tulis berubah menjadi menulis, bersih menjadi kebersihan, gigi menjadi gerigi. Afiksasi tidak hanya mengubah bentuk kata, tapi juga dapat mengubah kelas kata dan makna. Kemudian reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya, buku menjadi buku-buku, lari, sayur, mayur. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat menyatakan makna jamak, intensitas, atau keanekaragaman. Terus poin selanjutnya, pemajemukan. Pemajemukan adalah proses penggabungan dua atau lebih kata dasar menjadi satu kesatuan. Contoh, rumah sakit, meja hijau, kepala sekolah. Kajian morfologi menganalisis apakah makna kata majemuk bersifat transparan atau idiomatis. Fungsi morfologis. Selain bentuk dan proses morfologi juga mengkaji fungsi kata hasil dari proses morfologis. Fungsi tersebut dapat berupa perubahan kelas kata, peran sintaksis, serta nuansa makna gramatikal. Sebagai contoh, kata baik, adjektiva dapat berubah menjadi kebaikan, nomina. Melalui proses afiksasi, perubahan ini berdampak langsung pada fungsi kata dalam kalimat. Morfologi dalam sistem linguistik. Morfologi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan cabang linguistik lain seperti sintaksis dan semantik. Morfologi menyediakan bahan mentah berupa kata yang kemudian disusun oleh sintaksis menjadi kalimat dan ditafsirkan maknanya oleh semantik. Dalam bahasa Indonesia, hubungan antara morfologi dan sintaksis terlihat jelas pada penggunaan afiks yang menentukan fungsi kata dalam kalimat. Misalnya prefiks di menandai bentuk pasif yang berimplikasi pada struktur sintaksis kalimat. Sebagai penutup, hakikat morfologi bahasa Indonesia terletak pada kajiannya terhadap bentuk makna, satuan pembentuknya, serta proses-proses yang melahirkan variasi makna dan fungsi gramatikal. Morfologi bukan sekedar membahas perubahan bentuk kata secara mekanis, melainkan juga memahami sistem dan kaidah yang mengatur pembentukan kata dalam bahasa. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup morfologi, pembelajar bahasa dapat memiliki landasan yang kuat untuk mengkaji aspek kebahasaan lainnya. Bagi dunia pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia, morfologi menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi berbahasa secara sadar, sistematis, dan ilmiah.
Kedudukan morfologi dalam linguistik. Dalam kajian linguistik modern, bahasa dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks dan berlapis. Setiap lapisan bahasa saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Morfologi sebagai salah satu cabang utama linguistik menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara bunyi bahasa dan struktur kalimat. Kedudukan morfologi dalam linguistik tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional, sebab melalui morfologi, makna leksikal dan makna gramatikal direalisasikan dalam bentuk kata. Dalam konteks bahasa Indonesia, morfologi memiliki kedudukan yang semakin strategis. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang produktif secara morfologis, terutama melalui proses afiksasi dan reduplikasi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kedudukan morfologi dalam linguistik menjadi penting untuk memahami bagaimana bahasa Indonesia bekerja sebagai sistem bahasa, baik dari sisi teoritis maupun praktis, khususnya dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa. Poin pertama, morfologi sebagai cabang ilmu linguistik. Linguistik sebagai cabang ilmu bahasa memiliki beberapa cabang. Linguistik sebagai ilmu bahasa memiliki beberapa cabang utama, antara lain morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Setiap cabang memiliki objek kajian yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Morfologi menempati posisi di antara fonologi dan sintaksis. Fonologi mengkaji bunyi bahasa, sedangkan sintaksis mengkaji hubungan antar kata dalam kalimat. Morfologi berfungsi menjembatani keduanya dengan mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa membentuk kata dan bagaimana kata tersebut siap digunakan dalam struktur sintaksis. Menurut Verhaar 2016, morfologi merupakan bidang linguistik yang mempelajari struktur internal kata dan hubungannya dengan satuan linguistik lain. Pandangan ini menegaskan bahwa morfologi tidak dapat dipisahkan dari cabang linguistik lainnya. Tanpa morfologi, fonologi akan menghasilkan deretan bunyi tanpa makna gramatikal. Sementara sintaksis tidak memiliki satuan kata yang siap dirangkai menjadi kalimat. Sebagai contoh bunyi makan, secara fonologi hanyalah rangkaian fonem. Namun melalui kajian morfologi, bunyi tersebut dipahami sebagai kata dasar yang dapat mengalami proses morfologis menjadi memakan, dimakan, makanan, dan pemakan. Setiap bentuk tersebut memiliki fungsi sintaksis dan makna gramatikal yang berbeda. Kedudukan morfologi dalam struktur linguistik. Dalam struktur linguistik, morfologi menempati posisi sentral karena berkaitan langsung dengan pembentukan kata. Kata merupakan satuan yang sangat penting dalam bahasa, sebab kata menjadi penghubung antara makna dan struktur. Tanpa kata, tidak mungkin terbentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kredi Laksana 2008 menyatakan bahwa kata adalah satuan gramatikal terkecil yang dapat berdiri sendiri dalam turunan. Definisi menempatkan morfologi sebagai dasar bagi kajian sintaksis. Artinya, sintaksis bergantung pada hasil proses morfologis. Oleh karena itu, morfologi sering disebut sebagai fondasi struktural dalam linguistik. Dalam bahasa Indonesia, kedudukan morfologi semakin menonjol karena peran afiks dan yang sangat menentukan fungsi kata dalam kalimat. Prefiks me, misalnya, menandai verba aktif, sedangkan prefiks di menandai verba pasif. Perbedaan ini bukan sekedar perubahan bentuk, tetapi juga memengaruhi struktur sintaksis kalimat secara keseluruhan. Contoh, guru menjelaskan materi kepada siswa. Materi dijelaskan oleh guru kepada siswa. Kedua kalimat tersebut memiliki struktur sintaksis yang berbeda akibat perbedaan bentuk morfologis pada kata kerja. Hubungan morfologi dengan fonologi.
Kedudukan morfologi dalam linguistik juga dapat dilihat dari hubungannya dengan fonologi. Morfologi memanfaatkan satuan bunyi yang dikaji oleh fonologi untuk membentuk satuan bermakna. Dalam bahasa Indonesia, hubungan ini tampak jelas pada proses morfofonemik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi akibat proses morfologis. Itu yang disebut dengan morfofonemik ya. Sebagai contoh, prefiks me mengalami variasi bentuk menjadi mem, men, meng, dan men, tergantung pada fonem awal kata dasar. Proses ini menunjukkan bahwa morfologi tidak dapat dilepaskan dari fonologi, sebab pembentukan kata dipengaruhi oleh kaidah bunyi bahasa. Ramla 2009 menegaskan bahwa kajian morfologi bahasa Indonesia harus selalu mempertimbangkan aspek fonologis agar dapat menjelaskan perubahan bentuk kata secara utuh. Dengan demikian, morfologi berperan sebagai penghubung antara sistem bunyi dan sistem makna. Hubungan morfologi dengan sintaksis. Selain dengan fonologi, morfologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sintaksis. Morfologi menyediakan kata dengan kategori dan ciri gramatikal tertentu, sedangkan sintaksis mengatur hubungan antar kata tersebut dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, perubahan kelas kata melalui proses morfologi sangat berpengaruh terhadap struktur sintaksis. Kata ajar sebagai verba dasar dapat berubah menjadi pengajar, nomina, atau pelajaran, nomina abstrak. Perubahan ini menentukan posisi dan fungsi kata dalam kalimat. Contoh, guru mengajar di kelas. Pengajar itu sangat berpengalaman. Perbedaan bentuk morfologis menyebabkan perbedaan fungsi sintaksis meskipun berasal dari kata dasar yang sama. Khair 2015 menyebutkan bahwa morfologi dan sintaksis merupakan dua cabang linguistik yang sulit dipisahkan. Karena keduanya sama-sama mengkaji struktur gramatikal bahasa. Namun perbedaannya terletak pada satuan kajian. Morfologi pada kata dan sintaksis pada kalimat. Morfologi dalam linguistik teoritis dan terapan. Kedudukan morfologi dalam linguistik tidak hanya penting dalam kajian teoritis, tetapi juga dalam linguistik terapan. Dalam linguistik teoritis, morfologi berperan dalam merumuskan kaidah pembentukan kata dan sistem morfem dalam satuan bahasa. Kajian ini penting untuk memahami tipologi bahasa, termasuk karakteristik bahasa Indonesia sebagai bahasa aglutinatif. Dalam linguistik terapan, morfologi memiliki peran praktis dalam pembelajaran bahasa, penyusunan kamus, penerjemahan, dan pengolahan bahasa alami. Natural language processing. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pemahaman morfologi membantu peserta didik memahami makna kata, memperluas kosakata, serta menggunakan kata secara tepat dalam konteks kalimat. Sebagai contoh, kesalahan penggunaan afiks sering terjadi pada pembelajaran bahasa. Kata memperbaiki sering disalahgunakan menjadi memperbaiki. Kesalahan ini memungkinkan kurangnya pemahaman terhadap kaidah morfologi bahasa Indonesia. Morfologi sebagai dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kedudukan morfologi sangat strategis. Morfologi menjadi dasar dalam pembelajaran membaca, menulis, dan memahami teks. Dengan memahami struktur kata, peserta didik dapat menebak makna kata baru dan memahami hubungan makna antar kata dalam teks. Dalam kurikulum bahasa Indonesia, materi morfologi biasanya terintegrasi dalam pembelajaran kebahasaan. Guru tidak hanya mengajarkan bentuk kata, tetapi juga fungsi dan makna gramatikalnya. Oleh karena itu, morfologi berperan sebagai jembatan antara teori linguistik dan praktik pembelajaran bahasa. Sebagai penutup,
Kedudukan morfologi dalam linguistik sangatlah fundamental. Morfologi menempati posisi sentral sebagai pendukung antara fonologi dan sintaksis, serta sebagai dasar pembentukan makna gramatika dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, peran morfologi semakin penting karena kekayaan proses pembentukan kata yang demikian. Pemahaman yang baik tentang kedudukan morfologi dalam linguistik akan membantu pembelajar bahasa, pendidik, dan peneliti untuk memahami bahasa secara lebih utuh dan sistematis. Dengan demikian, morfologi tidak hanya dipandang sebagai cabang linguistik yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai kunci dalam memahami hakikat bahasa itu sendiri. Silakan baca referensi yang lebih detail lagi. Khair 2015 Morfologi Bahasa Indonesia Pendekatan Proses, Jakarta Rinika Cipta. Krida Laksana 2008, Kamus Linguistik edisi keempat, Jakarta Gramedia Pustaka Utama. Ramla M 2009 Morfologi Satu Tinjauan Deskriptif, Yogyakarta CV Karyono dan Berhar J W M 2016, Asas-asas Linguistik Umum, Yogyakarta Gajah Mada University Press. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang struktur bahasa itu sendiri. Salah satu aspek struktural yang paling fundamental adalah morfologi. Morfologi berperan penting dalam membantu peserta didik memahami bagaimana kata dibentuk, bagaimana makna kata berubah, serta bagaimana kata digunakan secara tepat dalam konteks kalimat dan wacana. Oleh karena itu, morfologi memiliki kedudukan strategis dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik sebagai materi kebahasaan maupun sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Dalam praktik pembelajaran, morfologi seringkali dipandang sekedar sebagai materi teknik yang membahas imbuhan, pengulangan, atau kata menjemuk. Padahal, secara substantif, morfologi merupakan pintu masuk untuk memahami logika bahasa, hubungan bentuk dan makna, serta sistem gramatikal bahasa Indonesia. Tanpa pemahaman morfologi yang memadai, peserta didik cenderung mengalami kesulitan dalam membaca teks, menulis secara efektif, dan memahami makna kata secara kontekstual. Poin pertama, hakikat morfologi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan deklaratif, tetapi juga sebagai pengetahuan prosedural yang mendukung keterampilan berbahasa. Menurut Khair 2015, penguasaan morfologi memungkinkan penutur memahami bagaimana sebuah kata dapat berubah bentuk tanpa kehilangan identitas maknanya, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi fungsi kata dalam kalimat. Dalam konteks pendidikan, morfologi berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kosakata peserta didik, meningkatkan pemahaman makna kata, mengembangkan kemampuan menulis yang efektif, meningkatkan ketepatan penggunaan bahasa dalam komunikasi lisan maupun tulis. Dengan demikian, morfologi bukanlah tujuan akhir pembelajaran, melainkan alat untuk mencapai kompetensi berbahasa yang lebih tinggi. Poin selanjutnya, morfologi sebagai dasar penguasaan kosakata. Salah satu kontribusi utama morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah dengan penguasaan kosakata. Kosakata bahasa Indonesia sebagian besar dibentuk melalui proses morfologis, terutama afiksasi. Dengan memahami pola pembentukan kata, serta peserta didik dapat mengenali dan menafsirkan makna kata baru secara mandiri. Sebagai contoh dari kata dasar ajar, peserta didik dapat memahami hubungan makna antara mengajar, pengajar, pelajaran, dan pembelajaran. Pemahaman ini tidak hanya bersifat hafalan, tetapi bersifat analitis, karena peserta didik memahami peran setiap afiks dalam membentuk makna. Krida Laksana 2008 menegaskan bahwa morfologi memberikan kerangka sistematis bagi pengembangan kosakata.
karena setiap proses morfologis mengikuti kaidah tertentu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pemahaman kaidah ini membantu peserta didik untuk menebak makna kata yang belum pernah mereka temui sebelumnya, khususnya dalam konteks bacaan akademik atau ilmiah. Peran morfologi dalam keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca, morfologi berperan penting dalam membantu pembaca memahami makna teks. Pemahaman morfologis memungkinkan pembaca mengenali struktur kata dan hubungan makna antar kata dalam sebuah teks. Hal ini sangat penting dalam membaca teks informatif dan ilmiah yang banyak menggunakan kata turunan dan istilah abstrak. Sebagai ilustrasi, kata ketidakberdayaan dapat diuraikan menjadi tidak berdaya dan an. Dengan memahami struktur ini, pembaca dapat memahami makna kata tersebut secara lebih tepat dan akurat. Tanpa pemahaman morfologi, kata-kata kompleks seperti ini dapat menjadi hambatan dalam memahami isi bacaan. Ramla 2009 menyatakan bahwa pengusaha morfologi dapat meningkatkan kemampuan inferensi makna dalam membaca. Karena pembaca mampu memanfaatkan petunjuk bentuk kata untuk menafsirkan makna leksikal dan gramatikal. Morfologi dan keterampilan menulis. Morfologi dan keterampilan menulis. Dalam keterampilan menulis, morfologi berperan dalam menentukan ketepatan dan keefektifan penggunaan kata. Kesalahan morfologis seringkali menyebabkan tulisan menjadi tidak baku atau bahkan menimbulkan ambiguitas. Makna. Contoh kesalahan yang sering ditemukan adalah penggunaan afiks yang tidak tepat, seperti memperbaiki yang ditulis menjadi memperbaik, atau dijelaskan yang seharusnya ditulis dijelaskan. Dalam pembelajaran menulis, penguasaan morfologi membantu peserta didik memilih bentuk kata yang sesuai dengan konteks, membedakan fungsi afiks gramatikal, menghasilkan kalimat yang efektif dan baku. Khair 2015 menekankan bahwa kemampuan menulis yang baik tidak hanya ditentukan oleh ide dan struktur kalimat, tetapi juga oleh ketepatan penggunaan bentuk kata. Oleh karena itu, morfologi menjadi salah satu fondasi penting dalam pembelajaran menulis bahasa Indonesia. Morfologi dalam pembelajaran tata bahasa kontekstual. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia saat ini cenderung menekankan pembelajaran tata bahasa secara kontekstual, bukan secara terpisah. Dalam pendekatan ini, morfologi diajarkan melalui penggunaan bahasa dalam konteks nyata seperti teks narasi, eksposisi, dan argumentasi. Morfologi dalam pembelajaran kontekstual tidak diajarkan sebagai daftar imbuhan semata, tetapi sebagai bagian dari makna dan fungsi bahasa. Misalnya, penggunaan prefiks di dan teks prosedur dapat dikaitkan dengan kalimat pasif yang menekankan proses, bukan pelaku. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memahami bentuk, tetapi juga memahami alasan penggunaan bentuk tersebut. Menurut Verhaal 2016, pembelajaran morfologi yang kontekstual akan lebih bermakna karena peserta didik melihat langsung fungsi morfologi dalam komunikasi nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang meningkatkan kompetensi komunikatif. Morfologi dan pembelajaran berbasis teks. Dalam kurikulum bahasa Indonesia berbasis teks, morfologi memiliki peran strategis dalam membantu peserta didik memahami karakteristik kebahasaan setiap jenis teks. Setiap teks memiliki kecenderungan penggunaan bentuk morfologi tertentu. Misalnya, teks laporan banyak menggunakan nomina abstrak seperti pengamatan, pengukuran, dan pengelompokan. Sedangkan teks prosedur banyak menggunakan verba imperatif dan pasif.
Dengan memahami ciri morfologis tersebut, peserta didik dapat mengenali jenis teks melalui cerita kebahasaannya, memproduksi teks sesuai kaidah kebahasaan, meningkatkan kesadaran berbahasa secara kritis. Dalam hal ini, morfologi berfungsi sebagai alat analitis teks, sebagai panduan produksi teks. Tantangan pembelajaran morfologi bahasa Indonesia. Meskipun memiliki peran penting, pembelajaran morfologi bahasa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan pembelajaran yang bersifat mekanis dan berorientasi hafalan. Peserta didik sering diminta menghafal jenis imbuhan tanpa memahami fungsi dan maknanya dalam konteks penggunaannya. Selain itu, perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis juga sering menimbulkan kesulitan morfologis. Dalam bahasa lisan, bentuk-bentuk tidak baku sering digunakan dan dianggap wajar. Tapi dalam bahasa tulis akademik, ketepatan morfologis menjadi ketentuan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran morfologi yang integratif, kontekstual, dan aplikatif agar peserta didik dapat memahami morfologi sebagai bagian hidup dari pembelajaran penggunaan bahasa. Sebagai penutup, morfologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat fundamental dan strategis. Morfologi tidak hanya berfungsi sebagai materi kebahasaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan memahami teks secara kritis. Pemahaman morfologis membantu peserta didik menguasai kosakata, memahami makna kata secara kontekstual, serta menggunakan bahasa secara tepat dan efektif. Dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis teks, morfologi dapat diajarkan secara lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, morfologi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bukan sebagai materi pelengkap, melainkan sebagai fondasi penguasaan bahasa yang utuh. Temukan karyanya Khair, Kridilaksana, Ramla, Fenar, untuk memperkuat wawasan teman-teman semua dalam kajian morfologi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relevansi morfologi dalam kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah merupakan perangkat strategis yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kurikulum tidak hanya mengatur kompetensi keterampilan berbahasa, tetapi juga memuat landasan kebahasaan yang menopang keterampilan tersebut. Salah satu landasan kebahasaan yang memiliki relevansi tinggi dalam kurikulum sekolah adalah morfologi. Morfologi sebagai cabang linguistik yang mengkaji struktur dan pembentukan kata memiliki kontribusi besar dalam membentuk kompetensi berbahasa peserta didik. Relevansi morfologi dalam kurikulum sekolah tidak dapat dilepaskan dari perannya dalam membantu peserta didik memahami makna kata, memperluas kosakata, serta menggunakan bahasa secara tepat dan efektif. Oleh karena itu, morfologi tidak hanya berfungsi sebagai materi kebahasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara komprehensif. Artikel ini membahas relevansi morfologi dalam kurikulum sekolah dengan menyoroti perannya dalam pengembangan kompetensi berbahasa, kesesuaiannya dengan pendekatan pembelajaran berbasis teks, serta kontribusinya terhadap literasi dan pembentukan sikap berbahasa yang baik dan benar. Morfologi sebagai fondasi kompetensi berkebahasaan. Dalam kurikulum sekolah, kompetensi kebahasaan mencakup kemampuan memahami dan menggunakan bahasa secara tepat sesuai kaidah. Morfologi memiliki relevansi langsung dengan kompetensi ini karena berkaitan dengan pembentukan dan penggunaan kata sebagai satuan dasar bahasa. Khair 2015 menyatakan bahwa penguasaan morfologi memungkinkan penutur memahami hubungan antara bentuk kata dan maknanya,
baik makna leksikal maupun gramatikal. Dalam konteks kurikulum sekolah, pemahaman ini sangat penting agar peserta didik tidak hanya mampu menggunakan kata secara intuitif, tetapi juga secara syarat dan sistematis. Sebagai contoh, pemahaman tentang afiksasi membantu peserta didik membedakan makna dan fungsi kata menulis, penulis, tulisan, dan penulisan. Tanpa pemahaman morfologi, kata-kata tersebut berpotensi dipahami sebagai bentuk yang terpisah tanpa hubungan makna yang jelas. Oleh karena itu, morfologi berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam pembelajaran bahasa. Relevansi morfologi dengan tujuan kurikulum bahasa Indonesia. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum sekolah adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulis, menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa, serta membentuk sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Morfologi memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan-tujuan tersebut. Dalam komunikasi tulis, ketepatan morfologis menjadi indikator penting kualitas bahasa. Kesalahan penggunaan imbuhan, pemisahan kata depan di dan prefiks di, serta pembentukan kata yang tidak sesuai kaidah seringkali muncul dalam tulisan peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan morfologi merupakan prasyarat bagi keterampilan menulis yang efektif. Krida Laksana 2008 menegaskan bahwa kata sebagai satuan gramatikal terkecil yang dapat berdiri sendiri memiliki peran sentral dalam pembentukan makna. Oleh karena itu, kurikulum yang menargetkan kompetensi berbahasa tidak dapat mengabaikan aspek fonologis sebagai bagian dari pembelajaran bahasa. Morfologi dalam kurikulum berbasis teks. Kurikulum bahasa Indonesia modern mengadopsi pendekatan berbasis teks, di mana bahasa dipelajari melalui penggunaan dalam berbagai jenis teks. Dalam pendekatan ini, morfologi memiliki relevansi yang sangat tinggi karena setiap jenis teks memiliki ciri kebahasaan yang khas, termasuk ciri morfologis. Teks laporan, misalnya, banyak penggunaan nomina abstrak hasil dari proses afiksasi seperti pengamatan, pengelompokan, dan pengukuran. Teks tersebut teks prosedur sering menggunakan verba pasif dan imperatif, sedangkan teks eksposisi dan argumentasi banyak memanfaatkan nominalisasi untuk menyertakan konsep abstrak. Dengan pemahaman morfologi, peserta didik dapat mengenali pola kebahasaan dalam teks dan menggunakannya secara tepat ketika memproduksi teks. Ramla 29 menyatakan bahwa pemahaman proses morfologis membantu pembelajar memahami hubungan antara bentuk bahasa dan fungsi komunikatifnya dalam wacana. Morfologi dan pengembangan kosakata peserta didik. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah adalah keterbatasan kosakata peserta didik. Morfologi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini karena menyediakan strategi sistematis untuk memperluas kosakata. Dengan memahami pola pembentukan kata, peserta didik dapat mengembangkan kosakata secara produktif, bukan sekedar menghafal. Dari satu kata dasar, seperti peserta didik dapat membentuk dan memahami berbagai kata turunan yang memiliki hubungan makna. Sebagai ilustrasi dari kata dasar nilai, peserta didik dapat memahami kata menilai, penilaian, dan bernilai. Pemahaman ini membantu peserta didik memahami teks akademik yang cenderung menggunakan bentuk kata kompleks dan abstrak. Rohar 2016 menyebutkan bahwa penguasaan morfologi memungkinkan penutur memanfaatkan potensi bahasa secara maksimal. Dalam kurikulum sekolah, hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan literasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Relevansi morfologi dalam pembelajaran literasi. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai bagian dari kemampuan memahami, menganalisis, dan memproduksi teks secara kritis. Morfologi memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran literasi karena membantu peserta didik memahami makna kata dalam konteks teks. Dalam membaca, pemahaman morfologi memungkinkan peserta didik menafsirkan makna kata baru berdasarkan struktur katanya. Hal ini sangat penting dalam membaca teks ilmiah dan informatif yang banyak menggunakan istilah teknis dan abstrak. Dalam menulis, pemahaman morfologi membantu peserta didik memilih bentuk kata yang tepat sesuai tujuan komunikasi. Kesalahan morfologis dapat mengaburkan makna dan menurunkan kualitas teks. Oleh karena itu, morfologi berkontribusi langsung terhadap peningkatan literasi peserta didik. Morfologi dan pembentukan sikap bahasa. Relevansi morfologi dalam kurikulum sekolah juga berkaitan dengan pembentukan sikap berbahasa yang baik dan bertanggung jawab. Pemahaman morfologi membantu peserta didik menyadari bahwa bahasa memiliki kaidah dan sistem yang perlu dihormati dalam penggunaannya. Dalam konteks ini, morfologi berperan dalam menumbuhkan kesadaran berbahasa, language awareness. Peserta didik tidak hanya menggunakan bahasa secara spontan, tapi juga memahami alasan di balik penggunaan bentuk tertentu. Sikap ini penting untuk membentuk generasi yang mampu menggunakan bahasa Indonesia secara santun, efektif, dan bermartabat. Tantangan dan strategi integrasi morfologi dalam kurikulum. Meskipun relevansinya tinggi, integrasi morfologi dalam kurikulum sekolah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan pembelajaran morfologi yang bersifat mekanis dan berorientasi hafalan. Peserta didik sering diminta menghafal jenis imbuhan tanpa memahami fungsi dan konteks penggunanya. Untuk mengatasi hal tersebut, morfologi perlu diajarkan secara kontekstual dan integratif. Pembelajaran morfologi sebaiknya dikaitkan dengan teks, keterampilan berbahasa, dan situasi komunikasi nyata. Dengan pendekatan ini, morfologi tidak lagi dipandang sebagai materi yang sulit dan abstrak, tapi sebagai alat membantu peserta didik berkomunikasi secara efektif. Sebagai penutup, relevansi morfologi dalam kurikulum sekolah sangatlah kuat dan tidak dapat diabaikan. Morfologi berperan sebagai fondasi kompetensi kebahasaan, pendukung pembelajaran berbasis teks, serta sarana pengembangan kosakata dan literasi peserta didik. Melalui pemahaman morfologi, peserta didik dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat, efektif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, morfologi perlu ditempatkan secara strategis dalam kurikulum sekolah, tidak hanya sebagai materi kebahasaan, tetapi sebagai bagian dari integral dari pengembangan kompetensi berbahasa. Dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, morfologi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia. Morfem dan satuan gramatikal. Pengertian morfem. Dalam kajian morfologi, istilah morfem menempati posisi yang sangat sentral. Jika fonologi membahas bunyi bahasa dan sintaksis membahas hubungan antar kalimat, maka morfologi berfungsi pada struktur internal kata. Pada titik inilah, morfem menjadi objek kajian utama, sebab morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Tanpa memahami konsep morfem, pembahasan tentang pembentukan kata akan kehilangan pijakan teoritisnya. Dalam bahasa Indonesia, morfem memainkan peran penting dalam menjelaskan kekayaan bentuk kata dan variasi. Jadi, dalam bahasa Indonesia, morfem memainkan peran penting dalam menjelaskan kekayaan bentuk kata dan variasi makna yang dihasilkan melalui proses morfologis. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang tidak berdiri sebagai bentuk tunggal, melainkan sebagai hasil gabungan beberapa morfem yang masing-masing memiliki fungsi dan makna tertentu. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian morfem
menjadi fondasi awal untuk mengkaji morfologi secara lebih mendalam. Artikel ini akan membahas pengertian morfem secara komprehensif, mencakup definisi menurut para ahli, ciri-ciri morfem sebagai satuan gramatikal dalam bahasa Indonesia. Poin pertama, pengertian morfem secara etimologis dan konseptual. Secara etimologis, istilah morfem berasal dari bahasa Yunani morphom yang berarti bentuk. Dalam linguistik, istilah ini digunakan untuk menyebut satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Maka yang dimaksud tidak selalu berupa makna leksikal, tetapi juga dapat berupa makna gramatikal. Bloomfield 1933 mendefinisikan morfem sebagai bentuk linguistik terkecil yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa menghilangkan makna tersebut. Definisi ini menegaskan dua ciri utama morfem, yaitu memiliki makna dan bersifat minimal. Dalam konteks linguistik Indonesia, Krida Laksana 2008 mendefinisikan morfem sebagai satuan gramatikal terkecil yang bermakna, yang tidak dapat dianalisis lebih lanjut ke dalam satuan yang lebih kecil. Definisi ini menempatkan morfem sebagai dasar pembentukan kata dan sebagai unsur penting dalam sistem gramatikal bahasa. Khair 2015 menyebutkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal, serta menjadi bahan dasar dalam proses pembentukan kata. Dengan demikian, morfem dapat berupa kata dasar maupun unsur terikat yang berfungsi membentuk makna gramatikal tertentu. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna dan berfungsi sebagai unsur pembentuk kata dalam sistem bahasa. Morfem sebagai satuan gramatikal. Sebagai satuan gramatikal, morfem memiliki peran penting dalam membentuk struktur bahasa. Morfem tidak hanya membentuk kata, tetapi juga menentukan fungsi gramatikal kata tersebut dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, makna gramatikal seringkali diwujudkan melalui morfem terikat seperti afiks. Sebagai contoh, kata baca merupakan satu morfem yang memiliki makna leksikal. Ketika ditambahkan prefiks me, terbentuk kata membaca yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Dalam hal ini, prefiks me merupakan morfem gramatikal yang berfungsi menandai verbal aktif. Ramlah 2009 menegaskan bahwa morfem merupakan satuan gramatikal karena berperan dalam pembentukan makna gramatikal seperti waktu, aspek, pelaku, dan relasi sintaksis. Oleh karena itu, morfem tidak dapat dilepaskan dari kajian tata bahasa secara keseluruhan. Ciri-ciri morfem. Untuk membedakan morfem dari satuan bahasa lainnya, terdapat beberapa ciri utama yang melekat pada morfem. Pertama, morfem merupakan satuan terkecil yang bermakna. Artinya, jika satuan tersebut dibagi lagi, maka maknanya akan hilang atau berubah. Sebagai contoh, kata rumah terdiri atas satu morfem. Jika dibagi menjadi ru dan ma, kedua bentuk tersebut tidak memiliki makna dalam bahasa Indonesia. Kedua, morfem dapat berupa bentuk bebas maupun terikat. Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata, sedangkan morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain. Ketiga, morfem memiliki fungsi gramatikal atau leksikal. Morfem leksikal mengandung makna konseptual seperti air, tulis, dan jalan. Morfem gramatikal mengandung makna struktural seperti me, di, dan kan. Keempat, morfem bersifat produktif, artinya dapat digunakan untuk membentuk kata-kata baru sesuai kaidah bahasa. Produktivitas ini menjadi salah satu ciri khas morfologi bahasa Indonesia. Kita berikan ilustrasi morfem dalam bahasa Indonesia. Untuk memperjelas konsep morfem,
Berikut beberapa ilustrasi dalam bahasa Indonesia. Kata bermain terdiri atas dua morfem, yaitu ber dan main. Morfem main merupakan morfem bebas dengan makna leksikal, sedangkan ber merupakan morfem terikat yang memberikan makna gramatikal, melakukan aktivitas. Kata ketidakhadiran. Kata ketidakhadiran terdiri atas beberapa morfem, yaitu ke, tidak, hadir, dan an. Setiap morfem memiliki fungsi masing-masing dalam membentuk makna keseluruhan kata tersebut. Tanpa memahami struktur morfologisnya, maka kata kompleks seperti ini akan sulit dipahami secara mendalam. Ilustrasi lain dapat dilihat pada kata pengajaran yang terdiri atas morfem pe, ajar, dan an. Ketiga morfem tersebut membentuk nomina yang merujuk pada proses satu hasil belajar. Perbedaan morfem dan kata. Dalam kajian linguistik, sering terjadi kebingungan antara konsep morfem dan kata. Meskipun keduanya berkaitan erat, morfem dan kata bukanlah konsep yang sama. Kata merupakan satuan gramatikal yang dapat berdiri sendiri dalam tuturan, sedangkan morfem adalah satuan unsur pembentuk kata. Sebagai contoh, kata menuliskan merupakan satu kata, tetapi terdiri atas tiga morfem, yaitu me, tulis, dan kan. Dengan demikian, satu kata dapat terdiri atas satu atau lebih morfem. Krilaksana menekankan bahwa tidak semua morfem adalah kata, tetapi setiap kata pasti terdiri atas satu atau lebih morfem. Pernyataan ini memperjelas kedudukan morfem sebagai satuan dasar dalam morfologi. Morfem dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pemahaman tentang morfem memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan memahami morfem, peserta didik dapat memperluas kosakata, memahami makna kata secara lebih mendalam, serta menghindari kesalahan penggunaan imbuhan. Pemahaman morfem juga membantu peserta didik dalam membaca teks ilmiah yang banyak menggunakan kata-kata kompleks dan abstrak. Dengan menggunakan struktur morfemis, satu kata, peserta didik dapat menafsirkan makna kata tersebut secara lebih akurat. Hal 2015 menyatakan bahwa pembelajaran morfologi yang berfokus pada morfem akan membantu peserta didik memahami sistem bahasa secara lebih logis dan sistematis. Sebagai kesimpulan atau penutup kita pada serial ini, pengertian morfem merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam kajian morfologi dan tata bahasa Indonesia. Morfem sebagai satuan bahasa terkecil yang bermakna menjadi unsur utama dalam pembentukan kata dan makna gramatikal. Dengan memahami morfem, pembelajar bahasa Indonesia dapat memahami struktur kata secara lebih mendalam dan sistematis. Sebagai satuan gramatikal, morfem memiliki peran strategis dalam membentuk makna dan fungsi bahasa. Oleh karena itu, penguasaan konsep morfem tidak hanya penting bagi kajian linguistik teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan baca referensi untuk memperluas wawasannya terkait morfologi ini. Ada karya Bloomfield 1933, Language in New York and Holt, Reinhardt and Winston. Ada Khair 2015, Morfologi Bahasa Indonesia, Pendekatan Proses, Jakarta Rineka Cipta. Krilaksana H 2008, Kamus Linguistik edisi keempat, Jakarta Gramedia Pustaka. Ramlah 2009, Morfologi Satuan Tinjauan Deskriptif Yogyakarta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis morfem. Dalam kajian morfologi, morfem merupakan satuan kecil yang memiliki makna dan menjadi sumber pembentuk kata. Namun, morfem bukanlah satuan yang bersifat tunggal dan seragam. Morfem memiliki berbagai jenis dan klasifikasi berdasarkan ciri, fungsi, serta perilaku gramatikalnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis morfem
menjadi langkah penting untuk memahami bagaimana kata dibentuk dan bagaimana makna gramatikal diwujudkan dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, keragaman jenis morfem mencerminkan kekayaan sistem morfologis yang dimilikinya. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa yang produktif dalam pembentukan kata, terutama melalui proses afiksasi. Keberagaman ini tidak dapat dipahami secara utuh tanpa pemahaman yang jelas tentang jenis-jenis morfem. Artikel ini membahas berbagai jenis morfem dalam bahasa Indonesia berdasarkan beberapa sudut pandang utama, seperti kebahasaan bentuk, fungsi makna, keutuhan bentuk, dan distribusinya dalam struktur kata. Poin pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Klasifikasi morfem yang paling dasar adalah pembagian antara morfem bebas dan morfem terikat. Pembagian ini didasarkan pada kemampuan morfem untuk berdiri sendiri sebagai kata. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan memiliki makna leksikal yang jelas. Contoh morfem bebas dalam bahasa Indonesia antara lain buku, rumah, makan, dan jalan. Morfem-morfem ini dapat digunakan secara mandiri dalam tuturan tanpa harus bergabung dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain untuk membentuk kata. Contoh morfem terikat adalah me, di, ber, kan, dan an. Morfem terikat ini tidak memiliki makna leksikal yang utuh, tetapi memiliki makna gramatikal yang penting. Krida Laksana 2008 menyatakan bahwa morfem terikat berfungsi untuk membentuk kata turunan dan menandai hubungan gramatikal tertentu dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, para morfem terikat sangat dominan, sehingga pemahaman terhadap jenis-jenis morfem ini menjadi kunci dalam kajian morfologi. Morfem leksikal dan morfem gramatikal. Berdasarkan jenis makna yang dikandungnya, morfem dapat dibedakan menjadi morfem leksikal dan morfem gramatikal. Morfem leksikal adalah morfem yang mengandung makna konseptual atau makna kamus. Morfem ini biasanya merupakan morfem bebas seperti air, tanam, lari, dan indah. Makna morfem leksikal bersifat relatif stabil dan dapat dipahami tanpa konteks gramatikal tertentu. Morfem gramatikal, sebaliknya, adalah morfem yang mengandung makna struktural atau makna tata bahasa. Makna morfem gramatikal baru dapat dipahami dalam hubungan dengan morfem lain. Contoh morfem gramatikal adalah prefiks me yang menandai verba aktif, prefiks di yang menandai verba pasif, serta sufiks kan dan i yang menandai hubungan gramatikal tertentu. Khair 2016 menegaskan bahwa morfem gramatikal berfungsi untuk membentuk struktur bahasa dan menentukan relasi antar satuan bahasa dalam kalimat. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki makna leksikal yang konkret, morfem gramatikal memiliki peran yang sangat penting dalam sistem bahasa. Morfem utuh dan morfem terbagi. Ditinjau dari kebutuhan bentuknya, morfem dapat dibedakan menjadi morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem yang hadir secara lengkap dan tidak terpisah dalam pembentukan kata. Contoh morfem utuh adalah me, ber, dan an. Morfem ini muncul sebagai satu kesatuan bentuk yang jelas. Morfem terbagi, yaitu morfem discontinuous, adalah morfem yang hadir dalam bentuk terpisah tetapi berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Dalam bahasa Indonesia, morfem terbagi dapat ditemukan pada konfiks seperti ke-an, pe-an. Meskipun terpisah secara bentuk, kedua bagian konfiks tersebut berfungsi sebagai satu morfem. Sebagai contoh, kata kebersihan terdiri atas konfiks ke dan an.
dan morfem dasar bersih. Konfiks tersebut berfungsi membentuk nomina abstrak yang menyatakan keadaan. Ramla 2009 menyebutkan bahwa pengenalan morfem terbagi penting untuk menghindari kesalahan analisis morfologis, terutama dalam pembelajaran bahasa. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Dalam kajian linguistik yang lebih luas, morfem juga dapat dibedakan menjadi morfem segmental dan morfem suprasegmental. Meskipun klasifikasi ini tidak terlalu dominan dalam bahasa Indonesia, morfem segmental adalah morfem yang diwujudkan dalam bentuk segmen bunyi yang dapat diidentifikasi secara jelas, seperti afiks dan kata dasar. Hampir seluruh morfem dalam bahasa Indonesia termasuk dalam kategori ini. Morfem suprasegmental adalah morfem yang diwujudkan melalui unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, atau intonasi. Dalam bahasa Indonesia, para morfem suprasegmental relatif terbatas dibandingkan dengan bahasa tonal. Namun, dalam tuturan lisan, perbedaan intonasi dapat memengaruhi makna gramatikal atau pragmatik. Verhaar 2016 menyatakan bahwa meskipun bahasa Indonesia bukan bahasa tonal, unsur suprasegmental tetap berperan dalam membedakan makna dalam konteks tertentu. Morfem dasar dan morfem afiks. Klasifikasi lain yang penting dalam morfologi bahasa Indonesia adalah pembagian antara morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang menjadi inti pembentukan kata dan memiliki makna leksikal utama. Contohnya adalah ajar, tulis, dan baca. Morfem afiks adalah morfem terikat yang melekat pada morfem dasar untuk membentuk kata turunan. Morfem afiks meliputi prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Contoh, tulis berubah menjadi menulis, ajar menjadi pengajaran, gizi menjadi gerigi. Morfem afiks berfungsi memperluas makna dan fungsi morfem dasar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Relevansi jenis-jenis morfem dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pemahaman tentang jenis-jenis morfem memiliki relevansi yang besar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan memahami klasifikasi morfem, peserta didik dapat menganalisis struktur kata secara sistematis dan memahami hubungan makna antar kata. Selain itu, pemahaman jenis morfem membantu peserta didik menghindari kesalahan berbahasa, terutama dalam penggunaan afiks. Kesalahan seperti diambilkan yang digunakan tidak sesuai konteks atau terlambatkan yang tidak baku dapat diminimalkan melalui pemahaman morfologi yang baik. Hair 2015 menegaskan bahwa pembelajaran morfologi yang menekankan analisis jenis morfem akan meningkatkan kesadaran berbahasa peserta didik. Sebagai penutup, jenis-jenis morfem yang menunjukkan bahwa morfem bukanlah sesuatu yang homogen, melainkan memiliki variasi bentuk dan fungsi yang kompleks. Dalam bahasa Indonesia, klasifikasi morfem berdasarkan kebebasan bentuk, fungsi makna, keutuhan bentuk, dan perannya dalam pembentukan kata memberikan gambaran yang jelas tentang sistem morfologis bahasa Indonesia. Pemahaman yang komprehensif tentang jenis-jenis morfem menjadi dasar penting bagi kajian morfologi, baik dalam konteks linguistik teoritis maupun pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan pemahaman jenis morfem, pembelajar bahasa dapat menguasai struktur kata secara lebih sistematis dan aplikatif. Allomorf dan distribusinya. Dalam kajian morfologi, pemahaman tentang morfem tidak dapat dilepaskan dari konsep allomorf. Allomorf merupakan variasi bentuk dari satu morfem yang sama yang muncul karena pengaruh lingkungan fonologis, morfologis, atau gramatikal tertentu. Konsep ini sangat penting untuk menjelaskan mengapa satu morfem dapat memiliki lebih dari satu bentuk, tapi tetap memiliki makna dan fungsi yang sama. Dalam bahasa Indonesia, fenomena allomorf sangat menonjol, terutama pada morfem afiks. Prefiks me misalnya dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti mem, men,
meng, dan many. Perbedaan bentuk ini tidak dapat menandakan perbedaan morfem, melainkan variasi bentuk dari satu morfem yang sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang alomorf dan distribusinya menjadi kunci untuk memahami sistem morfologis bahasa Indonesia secara lebih mendalam dan sistematis. Artikel ini membahas pengertian alomorf, jenis-jenis alomorf, serta prinsip distribusinya dalam bahasa Indonesia dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif. Poin pertama, pengertian alomorf. Secara konseptual, alomorf adalah variasi bentuk dari satu morfem yang sama yang muncul dalam konteks tertentu tanpa mengubah makna dasar morfem tersebut. Bloomfield 1933 menyatakan bahwa alomorf merupakan bentuk alternatif dari satu morfem yang distribusinya saling melengkapi. Dalam linguistik Indonesia, Kri Laksana 2008 mendefinisikan alomorf sebagai realisasi fonologis dari satu morfem yang sama yang kemunculannya ditentukan oleh lingkungan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa perbedaan bentuk alomorf bersifat sistematis dan dapat diramalkan berdasarkan kaidah bahasa. Khair 2015 menambahkan bahwa alomorf bukanlah morfem yang berbeda, melainkan variasi dari satu morfem yang sama, sehingga memiliki makna dan fungsi gramatikal yang identik. Dengan demikian, alomorf tidak boleh dipahami sebagai unit yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem morfem. Alomorf dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak contoh alomorf, terutama pada morfem terikat berupa afiks. Salah satu contoh paling klasik adalah alomorf prefiks me. Prefiks me memiliki beberapa alomorf antara lain me, mem, men, meng, many. Perbedaan bentuk ini ditentukan oleh fonem awal kata dasar yang didekati. Sebagai contoh, melihat, melihat, membaca, membaca, menulis, menulis, mengangkat, mengangkat, menyapu, menyapu. Meskipun bentuknya berbeda, kelima alomorf tersebut memiliki makna gramatikal yang sama, yaitu menandai verba aktif. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis alomorf. Berdasarkan faktor yang mengaruhi kemunculan alomorf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, alomorf fonologis. Alomorf fonologis adalah variasi morfem yang kemunculannya ditentukan oleh lingkungan fonologis. Jenis alomorf ini paling banyak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, prefiks p memiliki alomorf pem, pen, peng, dan penny yang distribusinya ditentukan oleh fonem awal kata dasar. Fenomena ini menunjukkan adanya penyesuaian bunyi untuk mempermudah pengucapan dan menjaga keharmonisan fonologisnya. Ramlan 2009 menyebutkan bahwa alomorf fonologis merupakan hasil dari proses morfofonemik, yaitu interaksi antar morfologi dan fonologi. Alomorf morfologis. Alomorf morfologis adalah variasi morfem yang ditentukan oleh konteks morfologis, seperti kelas kata atau struktur kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, jenis alomorf ini relatif lebih terbatas. Sebagai contoh, sufiks an dapat berfungsi membentuk nominal hasil atau tempat, tergantung pada morfem dasar yang didekati. Meskipun bentuknya sama, variasi fungsi ini menunjukkan adanya distribusi morfologis yang berbeda. Alomorf leksikal. Alomorf leksikal adalah variasi bentuk morfem yang kemunculannya tidak sepenuhnya dapat diramalkan secara fonologis, melainkan ditentukan oleh kosakata tertentu. Dalam bahasa Indonesia, alomorf klasikal tidak terlalu produktif, tetapi tetap dapat ditemukan dalam beberapa kasus. Distribusi alomorf. Distribusi alomorf mengacu pada aturan tentang kapan dan di mana suatu alomorf digunakan.
Distribusi ini bersifat sistematis dan mengikuti kaidah bahasa yang baku. Distribusi komplementer. Distribusi alomorf dalam bahasa Indonesia umumnya bersifat komplementer. Artinya, setiap alomorf muncul dalam lingkungan yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Sebagai contoh, alomorf P-nya hanya muncul di depan kata dasar yang diawali fonem S, seperti sapu, mesapu, menyapu, dan susun, menyusun. Alomorf muncul di depan fonem T dan D, seperti menulis dan mendengar. Dengan demikian, setiap alomorf memiliki wilayah distribusi masing-masing. Bloomfield 1933 menyebutkan distribusi semacam ini sebagai complementary distribution yang menjadi ciri utama alomorf. Distribusi zero alomorf. Dalam beberapa kasus, suatu morfem dapat direalisasikan dan tanpa bentuk fonologis yang tampak. Fenomena ini dikenal sebagai alomorf null atau zero alomorf. Dalam bahasa Indonesia, alomorf null dapat ditemukan dalam bentuk kata dasar yang tidak mengalami perubahan meskipun secara gramatikal mengalami proses tertentu. Sebagai contoh, kata lari dalam kalimat lari. Dalam kalimat ia lari cepat tidak menunjukkan penanda morfologis eksplisit, tetapi tetap berfungsi sebagai verba aktif. Alomorf dan proses morfofonemik. Konsep alomorf berkaitan erat dengan proses morfofonemik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi akibat proses morfologis. Dalam bahasa Indonesia, proses ini mencakup peluluhan fonem, penambahan fonem, dan perubahan fonem. Sebagai contoh, dalam pembentukan kata menulis, fonem T pada kata dasar tulis mengalami peluluhan. Proses ini merupakan bagian dari kaidah alomorf prefixme. Kaya 2015 menegaskan bahwa pemahaman alomorf dan proses morfofonemik sangat penting untuk menjelaskan pembentukan kata secara ilmiah dan sistematis. Relevansi alomorf dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, konsep alomorf sering menjadi sumber kesulitan bagi peserta didik. Kesalahan seperti mensapu atau membaca menunjukkan kurangnya pemahaman tentang distribusi alomorf. Dengan memahami alomorf dan distribusinya, peserta didik dapat menggunakan afiks secara tepat, menghindari kesalahan ejaan dan pembentukan kata, memahami sistem morfologis bahasa Indonesia secara logis. Oleh karena itu, pengajaran alomorf perlu dilakukan secara kontekstual dan disertai contoh yang sistematis. Sebagai penutup, alomorf merupakan konsep penting dalam kajian morfologi yang menjelaskan variasi bentuk dari suatu morfem yang sama. Dalam bahasa Indonesia, alomorf terutama ditentukan pada afiks dan distribusinya diatur oleh kaidah fonologis dan morfologis yang sistematis. Pemahaman tentang alomorf dan distribusinya membantu pembelajar bahasa memahami pembentukan kata secara lebih mendalam, menghindari kesalahan berbahasa, dan meningkatkan kesadaran linguistik. Oleh karena itu, alomorf perlu dipahami sebagai bagian integral dari kajian morfem dan satuan gramatikal dalam bahasa Indonesia.